Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan atau share analisa dari saham Goto, AMMN, Brand BRPT dan PTRO untuk tanggal 10 sampai 14 Juni, jadi untuk satu minggu ke depan ya. Jadi analisa ini merupakan updatean dari analisa sebelumnya. Oke, sebelum masuk ke analisanya, saya izin menginfokannya. Sedikit info kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis ya, seperti ini. Jadi teman-teman boleh nanti join menggunakan link yang ada di deskripsi. Teman-teman akan mendapatkan saham-saham big akumulasi seperti ini, menu sore, kemudian saham menarik setiap harinya, dan juga info yang lainnya seperti ini, dividen brand dan yang lainnya. Antek Saham juga memiliki membership yang premium untuk benefit dan harganya boleh nanti di chat ke saya ya, dengan klik pin message yang di sini, diklik nantinya terus hubungi saya melalui link yang di sini ataupun link yang ada di deskripsi. Untuk benefitnya sudah ini ada 7, jadi teman-teman nanti boleh baca supaya mempersingkat waktu ke analisanya. Lalu Antek Saham juga memberikan pilihannya bagi teman-teman yang belum punya biaya join ke Antek Saham Premium. Antek Saham juga memberikan gabung menjadi pelanggan Antek Saham di YouTube, tentunya dengan biaya yang lebih murah, sebesar 30.000 saja per bulan, dan bisa dibatalkan kapan saja. Teman-teman akan mendapatkan saham menarik ya di sana setiap hari, kemudian ada juga yang per minggu dengan dalam bentuk video. Jadi saya bagikan dalam bentuk video setiap minggunya di YouTube, kemudian mendapatkan konten eksklusif dari Antek Saham. Oke, boleh nanti klik tombol join atau gabung di YouTube Antek Saham, nanti boleh dicoba aja, diklik tombol gabung atau masuk dulu ke YouTube Antek Saham, lalu klik tombol gabung dan selesaikan pembayarannya di sana. Oke, saya juga akan mengupload ya beberapa video. Nanti sore ada saham cuan, TPIA, Antam, dan Pegas. Kemudian besok ada analisa dari IHSG dan juga 3 saham yang menarik untuk satu minggu ke depan. Dan juga akan saya upload juga di yang pelanggan ya, pelanggan Antek Saham di YouTube. Akan saya bagikan juga saham-saham menarik yang bisa dipantau atau di entry untuk satu minggu ke depan. Oke, langsung saja ke analisanya. Kita mulai dari saham Goto ya. Oke, Goto kita lihat di sini. Ternyata dia breakdown ya area demand 63 sampai 64 di breakdown, dan menurut saya juga kan seperti itu ya. Walaupun dia sempat rebound dulu, rebound sementara lalu akhirnya bisa breakdown 63 sampai 64, dan boleh kita lihat demand 55 sampai 58 sudah hit di hari Jumat. Jadi ada potensi memang pada Goto akan turun ya. Turun dulu atau memasuki area demand 55 sampai 58 karena di minggu yang lalu juga saya katakan ya kalau Goto ini ada distribusi. Nah, boleh kita lihat di sini dari indikator terlihat kalau ada distribusi yang cukup besar. Jika kita cek broker summary, oke di hari Jumat tanggal 7 memang volumenya tidak terlalu besar ya seperti biasanya, tapi masih ada jualan dari MG dan ZP. Jadi untuk AK dan BK di sini boleh kita lihat masih jualan juga, BK jualan yang dimana yang akum di sini sebelumnya yang dimana pada saat harga bergerak naik yang akum BK dan AK, dan untuk sekarang mereka sudah mulai jualan. Jadi ada potensi Goto melanjutkan penurunannya. Oke, jadi ada potensi ya untuk Goto turun dulu memasuki area demand 55 sampai 58. Jadi sini saya ganti untuk area demand terbaru. Potensi turun ke sini ya. Dan setelah mencapai area demand ini ada potensi juga pada Goto sideways dulu. Sideways lalu bisa mulai bergerak naik atau lanjut bergerak turun ke area demand atau ke area gocap ya, bukan demand lagi tapi memang batasan harga jika bergerak turun. Jadi turun lagi ke area 50 di sini. Yang menjadi all time low-nya mulai dari harga IPO. Oke, jadi wajib pantau ya pada saham Goto jika punya barang atau jika ingin masuk. Untuk di premium selalu saya katakan jangan masuk dulu pada saham Goto karena memang sudah break support, kemudian berpotensi untuk turun ke area 55 sampai 58. Kita cek lagi broker summary secara mingguan. Terlihat di sini AKRXBK yang tadi saya katakan kalau AK dan BK yang beli ya selama harga bergerak naik dan akhirnya sekarang mereka sudah jualan. Jadi akan ada penurunan lebih lanjut pada saham Goto ini. Dan boleh kita lihat yang beli top satunya dari XC, kemudian YP, YU, KZ, dan yang lainnya. Jadi memang kebanyakan retail yang beli pada saham Goto ini, jadi potensi diturunin dulu, lalu
mungkin nanti akan ada rebound sebentar lagi. Sorry. Jadi untuk Goto akan lebih cenderung bergerak turun ke area 55 sampai 58. Lalu boleh nanti pantau area ini. Jika ada akumulasi, maka Goto berpotensi naik ke area 61 sampai 63. Tapi jika belum ada akumulasi, maka akan cenderung bergerak turun ya, karena memang trennya masih dalam pergerakan turun untuk saham Goto ini. Penurunan terakhir yaitu di 50, di angka 50. Dan setelah mencapai angka 50, kemungkinan akan tidur dulu atau diangkat lagi ke atas. Oke? Jadi jika ingin masuk pada saham Goto, tunggu volume atau konfirmasi secara teknikal. View saya akan seperti ini. Bisa sideways dulu di area 55 sampai 58 sebelum bergerak naik atau melanjutkan penurunannya. Lanjut ke saham yang kedua, ada Aman Mineral Internasional. Oke, untuk Aman boleh kita lihat di sini masih sideways ya di area yang kita tandain dan masih bisa bertahan di atas 11.225 yang menjadi area supportnya pada saham Aman ini. Dan boleh kita lihat memang resisten di 12.700 sempat dicoba di breakout ya, akan tetapi di hari Rabu turun lagi, dibalas dengan candle merah yang berarti membuat false breakout pada saham Aman. Jadi memang pada saham Aman ini akan lebih berpotensi untuk bergerak turun. Jadi untuk saham Aman menurut saya masih akan sideways dulu ya. Bisa turun lagi ke area support ataupun area demand-nya di sini. Sebentar saya hapus dulu. Jadi untuk Aman akan ada potensi turun lagi ke area support ataupun ke area demand di 10.575 sampai 10.950. Jadi karena di hari Jumat kemarin ditutup merah, maka ada potensi melanjutkan penurunannya. Bisa ke area support atau area demand 10.500. Tetapi jika bisa bertahan di atas area ini, maka masih ada potensi pada saham Aman untuk bergerak naik. Karena secara primary trendnya masih dalam pergerakan naik ya. Pergerakan utamanya atau tren utamanya masih dalam keadaan uptrend. Jadi penurunannya ini masih normal ya. Penurunan masih normal dan masih tahap koreksi normal. Jadi ada potensi turun dulu ke area demand sambil nanti menunggu IHSG bisa hijau. Lalu Aman ini akan bergerak naik kembali. Akan tetapi jika demand 10.500, ini 10.500 saja sebagai angka psikologis ya. Jadi 10.500 jika di breakdown maka wajib dipantau karena Aman akan lanjut bergerak turun ke support, ke satu support di sini di harga 9750. Jadi untuk Aman pantau area demand 10.500 sampai 10.950. Jika di breakdown maka Aman akan lanjut bergerak turun ke support 9750. Tetapi jika bisa reject di area ini maka Aman potensi naik. Ada beberapa area di sini. Yang pertama di sini, kedua di sini, lalu ketiga di 12.700. Jadi untuk Aman pantau dulu. Ada beberapa area ya. Untuk support di 11.250 menurut saya kurang valid, kita hapus saja. Jadi untuk Aman kita buat area yang baru, demand 10.500 sampai 10.950. Kemudian resisten 11.950, 12.175. Kemudian di 12.700. Oke. Jadi teman-teman wajib pantau ya. Jika ingin masuk maka lebih baik tunggu di area demand-nya dulu. Lalu tunggu konfirmasi juga ya. Jika ada konfirmasi boleh masuk dengan target di area resistennya di sini. Tetapi jika demand di breakdown maka wajib keluar pada saham Aman. Secara broker summary jika kita cek di sini ya. Secara mingguan masih ada distribusi memang dari CC, dari lokal ya. Tapi yang beli dari asing masih AK yang paling banyak dan diikuti BB dan YU, kemudian BK dan yang lainnya. Memang top sellernya yaitu CC, dan CC ini juga sudah jual ya mulai dari sini. Mulai dari bawah, jadi memang CC jualan barang dan yang beli dari asing. Dan memang secara holding composition pada Aman ini lebih banyak dipegang oleh lokal. Jadi mungkin CC take profit dulu dan disebar ke asingnya di sini. Oke. Jadi di sini kita lihat saja secara teknikal bagaimana nanti pergerakan pada saham Aman. Dipantau
demand areanya atau area demand. Kemudian beberapa resisten di sini yang bisa menjadi area target jika nanti masuk di area demand-nya. Oke, lanjut ke saham yang ketiga, ada Brand yang cukup banyak di request ya, karena memang Brand ini sudah turun sekitar, jika kita hitung dari ATH-nya 12.200, dia turun sekitar 50%. Jadi jika ada yang beli di ATH maka sudah kehilangan uang atau floating loss setengah dari modalnya waktu itu. Jadi sudah minus 50%, tentunya akan mengganggu psikologi ya. Jadi untuk Brand berpotensi yang memasuki area 5.000 kembali karena dari sisi regulasi FCA akan berlangsung selama 30 hari, kemudian yang dimana Brand juga baru ex-date dividen di hari Jumat ya kalau nggak salah. Jadi memang ada pengaruh juga dari situ, walaupun dividennya hanya mini banget ya. Jadi masih ada pengaruh walaupun sedikit. Jadi untuk Brand berpotensi melanjutkan penurunannya ke area yang di sini saya buatkan areanya, area baru 4650 sampai 5.200. Oke. Lalu support di sini masih cukup valid ya, 5.800. Lalu support di 6375 sudah di breakdown, dan memang karena pergerakannya ARB ya di breakdown dengan mudah ya. Jadi potensi memang pada Brand melanjutkan penurunannya, bahkan bisa sampai ke harga 4.000-an. Yang dimana ini merupakan harga di tanggal 15 Januari atau di awal tahun kemarin. Jadi untuk Brand wajib pantau ya area demand yang ini, area demand dulu 4.650 sampai, ini saya ganti 4.650. Untuk demand ini sudah tidak valid ya karena memang sudah di breakdown. Jadi boleh pantau ya area demand di sini 4.650 sampai 5.200. Jika di breakdown maka akan lanjut ke area 4.000. Tapi jika belum di breakdown maka ada potensi Brand satu dulu di area demand ini. Tapi menurut saya akan sangat berpotensi turun ke area demand sebelum melanjutkan kenaikannya. Dan juga kemarin saya baca kalau FCA akan di review lagi ya. Saya baca kemarin. Jadi ada potensi memang untuk Brand akan lebih cepat keluar dari FCA daripada secara regulasinya yang dimana 30 hari harusnya. Jadi boleh pantau Brand di area demand 4.650 sampai 5.200. Jika di break maka akan lanjut ke 4.000. Tetapi jika belum maka Brand berpotensi naik ke area 5.800, kemudian 6.375. Secara broker summary masih kurang bagus ya. Masih ada secara mingguan, boleh kita lihat jualan dari DP, TP, dan yang beli rata-rata dari lokal ya. Dan BK di sini sudah mulai jualan. Jika kita cek di sini BK secara mingguan sudah mulai jualan. Untuk AK masih beli ya di sini. Jadi memang yang beli pada saat di sini AK dan BK, kemudian untuk BK-nya sudah mulai keluar atau take profit pada saham Brand. Jadi masih kurang menarik untuk broker summary-nya untuk Brand kali ini. Jadi boleh pantau ketiga area yang sudah saya tanda di sini. Oke, lanjut ke saham yang keempat, ada BRPT. Untuk BRPT trading plan kita sudah hit ya. Trading plan sudah hit, tapi memang sudah floating loss ya di sini, sudah floating loss jika masuk menggunakan trading plan-nya di sini. Dan memang kita tidak belum terkena stop loss ya di sini. Jadi masih hold dengan floating loss sekitar 10%. Jadi untuk BRPT karena sudah menandakan rejection-nya di area demand 940 sampai 960, sebenarnya ada potensi jika Brand-nya mulai 1 nantinya. Jadi memang karena BRPT ini masih ngikut ya. Memang ada ngikut pergerakan dari Brand. Jadi jika Brand-nya ARB maka BRPT berpotensi turun juga. Oke, jadi untuk BRPT kita wajib menunggu ya bagaimana pergerakan Brand. Jika sudah mulai sideways
maka ada potensi pada BRPT naik lagi ke area entry kita, ataupun nanti bisa sampai ke area target kita. Tapi di sini jika kita cek secara teknikal mulai ada konsolidasi ya sebenarnya pada BRPT, konsolidasi di area demand atau di atas area demand-nya. Sempat ada rejection di hari Kamis, tapi di hari Jumat dibalas lagi dengan candle merah. Jika kita cek untuk broker summary pada BRPT, secara mingguan memang ada distribusi ya dari BK, AK, YU, kemudian RX yang beli dan CC diikuti dengan ZP. Di hari Jumat cukup normal ya di sini, tapi masih tergolong distribusi dari CC dan yang beli BK, HP, ZP. Jadi untuk BRPT memang masih ada distribusi walaupun volumenya tidak terlalu besar. Jika kita cek dari sini ya, dari saat harga mulai bergerak naik 26 April, oke ya terlihat di sini sebenarnya yang akum CC, RXPD dan yang jual AK, YU dan BK. Jadi selama AK, YU, BK masih jualan ya masih cenderung turun pada BRPT ini. Tapi jika nanti sudah mulai masuk kembali dan CC juga seperti itu, mulai akum kembali, maka ada potensi memang pada BRPT untuk bergerak naik. Nah, di sini boleh kita lihat BK-nya sudah mulai masuk ya, tapi AK-nya masih jualan, tapi untuk CC juga di sini sudah mulai jualan juga. Jadi memang ada mungkin cut loss ya dari CC untuk pindah di saham yang lainnya. Tapi secara broker summary ada jualan secara mingguan walaupun dan juga bulanan pada saham BRPT ini. Jadi untuk BRPT pantau saja area demand 940 sampai 960. Jika di breakdown maka wajib cut loss lah. Jadi kita sini cut loss, Jadi kita cut loss dan BRPT berpotensi turun ke area demand selanjutnya 870 sampai 905. Jadi pantau satu area dulu. Demand 940 sampai 960. Jika di breakdown maka BRPT akan turun ke sini. Tetapi jika belum maka BRPT potensi naik ke area entry kita atau area supply. Ini berubah menjadi sebuah area supply. Ya, supply di sini. Karena sudah di breakdown ya berubah menjadi sebuah supply. Dan juga bahkan berpotensi ya naik ke area target kita jika bisa bertahan di atas area 940 sampai 960. Jadi untuk BRPT pantau jika ada posisi ya, pantau satu area demand 940 sampai 960. Jika di breakdown wajib cut loss, tetapi jika belum maka hold saja dan pantau pergerakan dari BRPT ini. Oke. Trading plan-nya masih sama, jadi masih pakai yang dari analisa sebelumnya. Dan untuk sekarang tidak ada trading plan yang baru. Oke, lanjut ke saham yang kelima atau yang terakhir ada PTRO. Untuk PTRO yang cukup bagus ya di sini. Boleh kita lihat dia bisa rebound setelah mencapai demand 6550 sampai 680. Dan boleh kita lihat masih bisa ditutup di zona hijau di tanggal 7 Juni kemarin. Ada potensi pada PTRO melanjutkan kenaikannya ya. Dengan catatan bisa break resisten di 82250. Dan di sini ada satu support boleh kita tandai di harga 7.650. Jadi kita tandai dulu dua area di sini yang menjadi area sideways dari PTRO. Karena di sini boleh kita lihat pergerakannya memang masih sideways ya. Mulai dari hari Rabu sampai hari Jumat masih dalam range area 8.225 sampai 7.650. Jadi untuk pergerakan selanjutnya harus break salah satu area ini. Jika break dan support maka akan turun ke area demand lagi. Tetapi jika bisa break resisten maka PTRO akan bergerak naik ke area resisten yang pertama 8.700. Kemudian resisten kedua di sini 8.975. Lalu resisten yang ketiga di 9.400. Jadi pantau saja area-area ini pada PTRO. Jika ingin masuk lebih baik tunggu break 8.225 atau tunggu di area demand yang ini. Jadi pantau 3 area ya yang bisa menjadi alasan untuk masuk pada PTRO. Jika ingin buy, tunggu buy on breakout dulu resisten 8225 atau tunggu di area demand di sini.
Dan jika sudah ada posisi dan bisa break dan support, maka lebih baik cut loss dulu dari PTRO dan boleh nanti masuk lagi di area bawah. Jadi di sini saya ketik dulu ya area-area yang bisa teman-teman pantau selama 1 minggu ke depan. Pertama demand ya, demand yang paling penting 6550 sampai 6850. Kemudian support 7650, lalu resisten 8225, 8700, 8975, 9400. Jadi teman-teman wajib pantau area ini jika ada kemauan atau jika ingin masuk pada saham PTRO. Oke, wajib pantau ya. Jika break resisten maka boleh masuk. Jangka pendek dengan target 8700, 8975 sampai 9400. Tetapi jika bisa break support 7650 maka pergerakan PTRO akan turun ke area demand-nya. Nah, di sini kita cek dulu ya sebelum kita akhiri, kita cek dulu untuk broker summary PTRO secara harian di tanggal Jumat ada akumulasi sebenarnya dari broker, tetapi secara volumenya masih netral di sini. Jadi untuk PTRO secara mingguan kita cek dulu ya. Memang masih ada jualannya dari HP di sini, masih jualan dari HP dan yang beli dari PB, PD, KKAZ dan yang jualan HP, BK dan CC. Juga terlihat ya. Di sini di indikatornya kalau bandarnya keluar tetapi asingnya masuk di sini. Jadi memang masih cukup random ya untuk broker summary pada Petro ini. Jadi boleh pantau saja di tanggal 7 apakah oke HP masih jualan dan yang beli dari MG. Jadi boleh nanti pantau ya area-area di sini untuk PTRO. Jika ada akum yang cukup bagus maka boleh masuk dulu. Tetapi secara volumenya di sini 3 hari terakhir mulai dari tanggal 5 sampai tanggal 7 volumenya tidak terlalu besar. Jadi memang sejak bergerak status di sini mulai dari tanggal 5 dia bergerak status dengan volume yang cukup kecil. Jadi tunggu sampai ada volume yang cukup besar untuk menentukan arah pada PTRO. Jika bisa break resisten maka akan melanjutkan kenaikannya. Tetapi jika break support maka akan koreksi dulu untuk PTRO ini. Oke, pantau area-area ini yang sudah saya tandain dan semoga bisa cuan menggunakan analisa yang saya bagikan. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Jangan lupa join ke Telegram kita dengan gratis. See you di next video. Terima kasih.